Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berhubungan ke orang Indonesia Power by Bina Nusantara. Kami berdua merupakan mahasiswa dari BINUS Online untuk jurusan Sistem Informasi. Nah, adapun topik yang kami bawakan pada malam hari ini adalah AI in the Financial Sector dengan subtopik yaitu How AI Assess Credit Risk and Detect Fraud. Kemudian di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Tumbertan Dermapea. Saya dari Information System. Kemudian ada Ibu Fani Fadila Turolia dari Information System juga. Nah, di sini kami ada mengangkat empat poin yang berkaitan kepada learning outcomes-nya. Untuk nomor satu, kita bisa melihat understand the concept of credit risk in financial system. Nah, ntar kita akan bisa mengerti bagaimana konsep dari credit risk pada financial system. Kemudian untuk poin kedua adalah explain the role of AI in credit scoring. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan bagaimana AI itu akan bertindak sebagai ke penentuan credit scoring. Nah, di poin nomor tiga juga kita bisa melihat bagaimana nanti AI itu bisa melakukan tugasnya untuk mendeteksi fraud. Nah, untuk poin terakhir adalah identify the benefits and risks of using AI. Nah, jadi dengan AI, ntar kita bisa melakukan identifikasi terhadap fungsi ataupun nilai positif ataupun nilai minus dari risiko peminjaman kita. Jadi ntar AI bisa penentuan credit scoring, menentukan fraud, dan dia juga bisa menentukan benefit dan risknya bagaimana. Kemudian untuk salah satu poin utama adalah kita harus tahu dulu apa itu credit risk. Nah, berdasarkan slide kami bisa kita lihat bahwa credit risk is the possibility that borrower files to repair a loan according to the agreement. Dan di mana credit risk itu merupakan purpose of credit risk assessment. Dan di sini bisa kita lihat bahwa credit risk itu merupakan terbagi ke dalam tiga topik lagi, yaitu adalah reduce non-performing loans, kemudian ada determine borrower eligibility, kemudian maintain financial institution stability. Di sini bisa dilihat sebuah kesimpulan adalah higher risk merupakan higher chance of loan rejection or higher interest rates. Untuk slide selanjutnya adalah data evaluated by AI. AI analyze various types of data to assess credit worthiness. Di sini kita bisa lihat contohnya adalah previous payment history, income and income stability, debt to income ratio, kemudian transaction patterns and spending habits, dan juga device and location used for transaction. Di sini AI untuk penentuan credit scoring tadi ataupun fraud itu dia tuh bakal mengambil banyak data dari user. Nah, jadi data-data itu bisa kita kelompokkan ke dalam 5 bagian ini. Ini sebenarnya merupakan data-data utama, bukan data-data general yang bakal dipakai AI. Jadi AI itu akan biasanya pada momen itu akan menerima payment history kita, kemudian dia itu bakal menerima tuh income kita mungkin setiap bulannya berapa, kemudian rasio dari pengeluaran ke income. Nah, di sini juga AI itu bakal ngelihat tuh transaction pattern kita itu dan spending habit kita tuh bagaimana. Jadi itu biasanya akan dapat data. Jadi dia tuh akan kayak mendapatkan data terkait jadi pattern dari transaction kita tuh bagaimana sih, apakah patternnya itu cepat, yang berarti kita tuh selalu nge-spend uang untuk transaksi. Nah, kemudian dengan itu si AI-nya bakal dapat tuh spending habit-nya gimana. Nah, jadinya dengan transaction pattern-nya tadi, jadi bakal kelihatan tuh pola dari spendingnya bagaimana. Apakah memang dia itu spendingnya yang selalu cepat, ataukah tidak gitu. Nah, kemudian di sini ada device and location use for transaction. Nah, yang ke poin kelima ini mungkin ini bakal spesifik berkaitan ke fraud. Jadi jika kita lihat dari 5 poin ini, dengan 5 poin ini, AI biasanya bakal bisa tuh menentukan credit scoring kita tuh di angka berapa. Itu yang pertama. Kemudian AI bisa nentuin apakah bakal ada fraud atau enggak. Jadi untuk fraud ya kita ambil di poin nomor 5 tuh. Jadi di sini kan ada dia bilang device and location used for transaction. Contoh ketika kita ngelakuin peminjaman, kemudian kita mengisi lokasi kita, lokasi tempat tinggal saat ini mungkin anggaplah di Jakarta, ternyata location yang sebenarnya itu enggak. Jadi dengan adanya data itu, AI mungkin bisa ngambil sebuah kesimpulan, oh mungkin peminjaman ini bakal mengakibatkan fraud untuk perusahaan seperti itu. Nah, di kalimat terakhir kita bisa lihat all this data is used to build a borrower risk profile. Nah, sebenarnya kesimpulan dari beberapa statement tadi ada di poin terakhir, yaitu adalah semua data yang dipunya sama AI itu bakal digunakan untuk menentukan risk dari profilnya bagaimana, apakah dia tuh bisa membayar atau tidak jika dia ngelakuin pinjaman segini, seperti itu. Jadi mungkin AI juga bisa menghasilkan data seperti dengan transaksi yang seperti ini, dengan income yang seperti ini, dengan spending habit yang seperti ini. Mungkin Anda tidak bisa meminjam untuk limit 5 juta, mungkin limitnya 3 juta. Jadi penentuan limit itu merupakan salah satu cara AI juga untuk mengurangi fraud dengan
melakukan analisa terhadap data-data tadi. Nah, di sini kita bisa ngelihat algoritma apa aja yang dipakai sama AI. Di sini terbagi ke dalam 4 algoritma. Yang pertama adalah logistic regression, yang kedua adalah random forest, yang ketiga adalah gradient boosting, yang keempat adalah neural network. Nah, yang pertama itu jika jika kita lihat di sininya pengertiannya adalah predict the probability of loan default, yes atau no. Nah, sebenarnya di sini tuh AI akan ngelakuin prediksi terhadap probabilitas apakah nanti pinjamannya ini akan setuju atau tidak. Kemudian di random forest kita bisa lihat uh, combine many decision trees to improve akurasi. Nah, di random forest ini ntar AI bakal bakal ngelakuin banyak kombinasi-kombinasi terhadap modeling-modeling yang udah di define ke dia agar dia bisa menentukan yang tadi credit scoring sama fraud. Nah, kemudian di selanjutnya adalah gradient boosting. Nah, gradient boosting ini adalah gradually improve previous model error. Nah, jadi kita kita tahu sebenarnya konsep AI itu adalah modeling. Jadi dengan banyaknya data itu kemungkinan kemungkinan model itu error itu ada. Sebenarnya bukan error tapi kemungkinan model itu tidak relevan lagi dengan perkembangan data itu ada. Sehingga jika kita lihat di algoritma nomor 3, adanya gradient boosting itu adalah ngelakuin improvement terhadap model-model yang sudah di-define kepada AI-nya. Jadi semakin bervarian data, biasanya model-modelnya bakal bakal lebih banyak. Nah, kemudian ada neural network. Neural network itu adalah detect complex patterns in large dataset. Nah, dataset di sini tuh bicara mengenai data-data yang sudah disiapkan kepada AI-nya. Nah, jadi dengan neural network ini itu si AI-nya itu bisa bisa ngelakuin deteksi dengan baik, walaupun jumlah dari dataset yang ditampung dia itu sangat banyak gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat AI function in credit scoring. Nah, untuk subtopik di sini dia itu terbagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah credit score, kemudian borrowers are classified into low risk, medium risk, high risk, kemudian ada benefit. Nah, di sini sebenarnya ini merupakan output dari modeling yang udah disiapkan sama AI-nya. Jadi ketika AI sudah ngelakuin analisa, nah outputnya itu apa? Outputnya itu adalah yang pertama credit score. Credit score. Jadi AI akan ngelakuin akan memberikan credit scoring kepada setiap peminjaman gitu. Jadi untuk user 1, user 2 ataupun user 3 itu credit scoringnya bisa beda-beda bergantung kepada data yang sudah diberikan kepada mesin. Nah, kemudian setelah credit score yang dapat, di sini kita bisa bisa ngelihat nih pinjaman dia ini bisa diklasifikasikan kepada beberapa poin. Yang pertama adalah low risk, medium risk, atau high risk. Nah, di sini jika data-data kita mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti yang tadi kita membuat lokasi dari Jakarta, padahal ternyata tidak di Jakarta. Nah itu bisa jadi masuk ke dalam high risk. Nah, poin-poin ini juga yang bakal mempengaruhi apakah nanti pinjamannya disetujui ataupun tidak. Nah, yang ketiga adalah benefit. Nah, dengan adanya AI itu, kita bisa mendapatkan beberapa benefit dari sisi peminjam ataupun dari sisi perusahaan. Yang pertama adalah faster approval process. Nah, AI sekarang itu bisa ngeproses banyak data itu, bahkan bahkan berjutaan data itu dengan cepat. Tergantung memang tergantung kepada di mana si AI-nya itu di deploy. Jadi untuk sekarang sih udah banyak mendukung untuk deployment AI yang bagus, seperti AWS sudah menyediakan banyak platform untuk itu. Nah, jadinya walaupun data kita yang sebegitu banyaknya, ntar approval itu bisa cepat dihasilkan oleh si AI-nya. Kemudian adalah more objective decision making. Nah, sebenarnya untuk poin intinya itu ada di poin nomor 2 adalah dengan adanya AI itu, kita itu bisa dari sisi perusahaan itu bisa langsung ngelakuin decision making yang objektif. Jadi maksudnya itu adalah tidak ada seperti penipuan data ataupun apapun itu, karena memang AI itu udah ngelakuin modelingnya gitu. Walaupun nanti bakal terdeteksi adanya penipuan dari segi data yang dimasukkan dengan kenyataannya, itu kan akan mempengaruhi yang tadi credit scoringnya juga bakal mempengaruhi. Nah, itu juga bakal mempengaruhi apakah pinjamannya dilanjutkan ataupun tidak. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Fani. Oke, selanjutnya Reload Application. Di Indonesia, perusahaan fintech seperti Kredivo dan Akulaku menggunakan AI untuk melakukan credit scoring secara otomatis. Sistem ini menganalisis data pengguna dalam waktu sangat singkat, mulai dari riwayat transaksi, pola pembayaran, hingga perilaku digital. Hasilnya, keputusan kredit dapat diberikan hanya dalam waktu hitungan menit. Bank konvensional seperti Bank Mandiri juga telah mengadopsi sistem credit scoring digital berbasis AI untuk meningkatkan akurasi analisis risiko seperti mempercepat proses persetujuan kredit. Secara global, perusahaan seperti PayPal, Visa, Mastercard, dan Ant Group melalui Alipay menggunakan AI untuk mendeteksi fraud secara real time. Teknologi ini mampu menganalisis jutaan transaksi per detik
dan langsung mengenali pola yang mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa AI menjadi tulang punggung sistem keamanan dan manajemen risiko dalam industri keuangan modern. Kemudian type of fraud in digital finansial, perkembangan teknologi digital membawa kemudahan tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan keuangan. Beberapa jenis fraud yang umum terjadi antara lain, satu, identity theft, yaitu ketika data pribadi seperti NIK, nomor kartu atau OTP digunakan tanpa izin. Kemudian yang nomor dua, unauthorized transaction, atau transaksi tidak sah di mana pelaku melakukan pembayaran atau transfer tanpa sepengetahuan pemilik akun. Kemudian yang tiga, account takeover, yaitu peretasan akun sehingga pelaku dapat mengontrol seluruh aktivitas keuangan korban. Yang keempat, synthetic identity fraud, yaitu pembuatan identitas palsu dengan menggabungkan data asli dan data fiktif. Kerugian akibat fraud digital dapat mencapai miliaran rupiah dan berdampak pada stabilitas lembaga keuangan serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sistem deteksi yang cepat dan presisi menjadi sangat krusial. How AI detects fraud? AI bekerja dengan membangun pola perilaku normal setiap pengguna. Sistem akan mempelajari kebiasaan transaksi, lokasi, perangkat yang digunakan hingga waktu aktivitas. Ketika terjadi aktivitas yang menyimpang, misalnya transaksi dilakukan pada jam yang tidak biasa, lokasi transaksi tiba-tiba berpindah kota atau negara, kemudian pengguna perangkat baru yang belum pernah terdaftar, nominal transaksi jauh lebih besar dari biasanya, maka sistem AI akan mendeteksi skor resiko secara otomatis. Jika skor resiko melewati ambang batas tertentu, sistem dapat melakukan satu, mengirimi notifikasi verifikasi tambahan, yang kedua meminta autentifikasi ulang, yang ketiga langsung memblokir transaksi. Proses ini terjadi secara real time dalam waktu hitungan detik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir. Teknik yang digunakan, terdapat beberapa teknik utama dalam teknologi deteksi fraud berbasis AI. Yang pertama, anomaly detection. Teknik ini mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari pola normal pengguna. Jika biasanya seseorang bertransaksi 500.000 lalu tiba-tiba melakukan transaksi 50 juta, sistem akan menandainya sebagai anomali. Kemudian yang kedua, pattern recognition. Sistem mengenali pola-pola penipuan yang pernah terjadi sebelumnya, lalu membandingkannya dengan transaksi yang sedang berlangsung. Yang ketiga, behavior biometrik. Teknologi ini menganalisis cara seseorang mengetik, menggerakkan mouse, atau menyentuh layar. Setiap individu memiliki pola unik, sehingga ketika pola berubah drastis, sistem dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan akun. Kombinasi teknik ini membuat sistem AI semakin akurat dan adaptif terhadap modus penipuan baru. Challenge and risk of AI. Meskipun AI sangat membantu, terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, algoritma bias. Jika data yang digunakan tidak representatif, AI bisa menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, isu privacy dan keamanan data. AI membutuhkan data dalam jumlah besar, sehingga perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Yang ketiga, false positive, yaitu ketika transaksi yang sebenarnya sah justru diblokir oleh sistem. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Yang keempat, black box model, yaitu model AI yang sulit dijelaskan secara pengambilan keputusannya. Kurangnya transparansi ini bisa menjadi masalah dalam aspek regulasi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, regulasi, audit sistem, dan pengawasan manusia terhadap diperlakukannya dalam implementasi AI. Impact on financial well-being. AI dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan finansial masyarakat. Jika dirancang dan digunakan dengan baik, AI dapat mencegah masyarakat mengambil kredit di luar kemampuan bayar, melindungi pengguna dari penipuan, serta membuat akses kredit bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki riwayat perbankan formal. Namun, jika sistem tidak akurat atau bias, AI bisa satu, salah menilai risiko, kedua, menghambat akses pembiayaan, yang ketiga, bahkan menciptakan ketidakadilan dalam sistem keuangan. Artinya, kualitas desain sistem dan etika implementasi menjadi faktor penentu apakah AI akan menjadi solusi atau justru masalah baru. Conclusion, sebagai kesimpulan, artificial intelligence telah membawa perubahan signifikan dalam dunia keuangan, khususnya dalam penilaian risiko, kredit, dan deteksi fraud. AI meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi pengambilan keputusan. AI juga mampu bekerja secara real time dan memproses data dalam skala besar yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai regulasi. AI bukanlah pengganti manusia, melainkan alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa teknologi AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Namun dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita merancang, mengawasi, dan menggunakannya. Dengan tata kelola yang baik, AI dapat menjadi solusi cerdas yang mendukung inklusi keuangan, melindungi masyarakat dari risiko, dan memperkuat sistem perbankan secara keseluruhan. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.